Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga kita selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dalam ampunannya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada bulan Ramadan ini ada amalan yang mana dikeluarkan oleh guru kami, yaitu Imam Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Beliau menganjurkan kita untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum 100 kali setiap hari pada bulan Ramadan. Faedahnya apa? Siapa orang yang membaca Ya Hayyu Ya Qayyum setiap hari 100 kali adraka Lailatul Qadar, maka insyaallah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini amalan daripada guru kami, yaitu Al-Habib Muhammad bin Ustadzul Imam Al-Hafidz Al-Musir Al-Kutub Ad-Doktor Sayyidina Maulana Habib Abdullah bin Abdul Qadir Ahmad Al-Fiqih. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit sekelumit tentang pembahasan taubat yang saya nukil atau saya baca dari kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi radhiyallahu anhu. Faslun wa 'alaika rahimakumullah bitaubati shadiqatin nasuhi. Wajib, harus atas kamu untuk bertaubat as-shadiq, taubatan yang jujur, bukan taubat sambal atau taubatan palsu. Taubat nasuha, taubat asli taubat, kembali taib, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang asalnya tidak pernah ketahui dan tidak pernah memikirkan tentang ada hak Allah pada diri kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubatit taib minadh-dham'anil waridi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih senang kepada orang yang bertaubat. Senangnya itu melebihi orang yang sedang kehausan mendapat air minum. Bagaimana itu Anda senangnya? Bayangkan saja. Dibayangkan sajalah, enggak usah berbelit-belit. Orang sedang kehausan terus kemudian mendapatkan air, bagaimana rasa nikmatnya itu. Nah, bagaimana itu rasa senangnya? Nah, Allah itu lebih senang Allah itu senang kepada orang-orang yang bertobat melebihi senangnya orang yang mendapatkan air ketika kehausan. Faman taba ilallahi taubatan nasuha. Masyaallah. Barang siapa yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubatan nasuha, ansallahu, maka Allah akan melupakan hafizahu wa jawarihu, maka Allah akan menjaga wa jawarihu dan anggota badannya. Wa bikul kulluha khatayahu wa dhunubahu. Masyaallah. Ketika orang itu bertobat dengan tobat yang asli, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya, sebagaimana disabda Nabi Muhammad SAW, orang yang bertobat itu seperti bayi baru lahir dengan taubatan nasuha. Apa itu taubat? Wa'lam, ketahuilah, anna taubata, sungguhnya taubat, hiya an-nadamu, nadmu hiya an-nadamu, nadamu itu menyesal, ala kulli fi'lin, atas semua pekerjaan, au tarkin, ataupun perkara yang kita tinggalkan. Jadi yang namanya taubat itu menyesali semua perbuatan yang ada berbau-bau penentangan kepada Tuhan dan meninggalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, au harokatin, ataupun pergerakan yang menentang Allah, au sukunin, ataupun diam pun menentang pada Allah. Ataupun kita tuh intinya lari dari Allah dan tidak pernah mempedulikan mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Nah, itu yang dinamakan, apa itu tobat? Tobat itu menyesal dari semua itu. Pernah melakukan dosa, pernah zalim kepada orang, pernah tidak melakukan sholat, pernah tidak taat dengan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka sebelum terlambat,
kita itu buru-buru bertobat. Karena apa? Dulu Fir'aun itu mau bertobat setelah Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mengejar Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu bertobat dikarenakan sudah maksudnya udah kepepet gitu, mau gimana lagi. Nah, tobat terpaksa, ya kan? Ketika tenggorokan nyawanya sudah di tenggorokan, dia bertobat, ya Allah tidak terima tobatnya. Makanya sebelum terlambat kita bertobat, sebelum ruh kita dicabut oleh Allah sampai kepada tenggorokan kita, segala bertobat. Sebelum tobat itu tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kalau tobat sudah di tenggorokan, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh kita sudah sampai tenggorokan. Anda tahu al-mautu ja'a baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba, tanpa ada undangan dulu. Fulan besok bakal mati. Tadi si Fulan nyapu, sore-sore dia meninggal. Hadzal maut. Ya kan, tidak ada yang tahu kapan, waktunya kapan, terjadinya jam berapa, detik berapa, hari apa, anak muda, tua, laki-laki, perempuan, kecil, besar, sakit atau tidak. Yang namanya udah ajal, ajaluhu la yastaqdimun wa la yastakhirun. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Al-mautu ja'a baghtatan. Mati aja, sudah. Al-mautu babun, dan kematian ini adalah satu pintu gitu loh. Wa kullun nas dakhilu, mau presiden kah, habib kah, kiai kah, ahli dosa kah, ahli tobat kah, semuanya akan masuk ke namanya pintu, yaitu pintu kematian, dan akan dimasukkan ke alam kubur. Al-mautu babun wa kullun nas dakhilu. Semua manusia tanpa pandang bulu, presidenkah, pejabatkah, siapapun akan masuk ke dalam pintu kematian. Nah, sebelum datang kematian tersebut, mari kita bertobat. Agar apa? Agar nanti kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah punya celengan amal yang banyak, perbuatan-perbuatan baik yang banyak, ya kan? Sebelum terlambat, mari kita bertobat. Soalnya orang-orang yang meninggal itu berdoa, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan lagi hidup. Kembalikan aku hidup lagi agar aku bisa bertobat, agar aku bisa beribadah, agar aku bisa hadir pengajian, agar aku bisa melaksanakan semua perintah-perintah-Mu, Rabbirji'un. Tapi ini perkara yang tidak mungkin itu. Logikanya itu secara hukum adatnya nggak mungkin akan kembali lagi orang yang sudah meninggal. Nah, hati-hati. An-nasu niyamun. Manusia itu tatkala hidup seperti tidur. Wa idza matu intabahu. Apabila mereka mati baru mereka sadar, oh, saya sudah mati. Makanya sebelum semuanya terlambat, mari kita bertobat, dekatkan kembali kepada Allah. Saya ahli dosa, antum juga ahli dosa. Sudahlah mengakui saja, kita kembali kepada Allah yang maha segalanya, yang maha baik sebelum terlambat, sebelum ajal menjemput kita. Mari kita sama-sama bertobat, kembali kepada Allah, pelajari diri kita, sadari semua dosa-dosa kita, bersihkan hati kita. Mudah-mudahan dengan keagungan bulan Ramadan ini Allah memberikan hidayah kepada kita, ampunannya kepada kita, dan paling penting adalah diberikan tobatnya kepada kita, dan diberikan barokah bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan berkah Ramadan ini kita selalu ada dalam limpahan rahmat dan barokatnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bertobatlah sebelum terlambat. Wallahu a'lam. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.